Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada yang patut kita ucapkan di dalam pertemuan kita pada malam hari ini kecuali ucapan syukur kehadirat Allah. Oleh karenanya marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan perantaraan syukur Allah senantiasa menambah terhadap kita kenikmatannya, terutama nikmat sempurnanya akal dan nikmat ketetapan iman, tauhid dan ma'rifat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kecintaan kita kepada ilmu, yang mana Allah menganjurkan terhadap kita, yaitu agar kita menuntut ilmu melalui lisan Rasulnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi Islam laki-laki, Islam perempuan, minal mahdi lal lahdi, mulai dari buayan sampai liang lahat. Artinya enggak ada istilah orang nyari ilmu kok ketuaan lantas disetop olehnya nyari ilmu, enggak. Dengan kecintaan kita melalui ilmu, mengikuti perintah Allah yang diperintahkan melalui Rasulnya, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad, mendapat syafaat di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila musarrifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syaraka Imam Syarqawi wa jamil ladina allamu wa jamil ladina allamu hadzal kitab wa ta'allamu hadzal kitab min awali tasnifi ila masya'umullah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirrahum sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa
إلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا واستاذنا واستاذ أستاذنا وسنيلا شيخ محمد سراج العارف شيخ ياري شيخ صالح شيخ الدين وجميع أساتذتنا الذين علمونا علما نافع في صغارنا وكبارنا رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا خصوصا أبوي من في هذا المجلس الأحياء منه والأموات ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقراباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله ولصفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سنلا من وقف هذا المسجد وجميع الذين يأمرونه وجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا وفي هذا المسجد لشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Rubbama waqafat, kalau diteruskan waqafatil qulubu ma'al anwari kama hujibatin nufusu, bukan nufusi tapi nufusu, salah harakat. Bikasaifil aghyar, rubbama waqafat, terkadang berhenti. Apal qulubu, beberapa hati, ma'al anwari, bersama beberapa cahaya, kama hujibat, sebagaimana terhalang apa nufusu, beberapa nafsu atau jiwa, bikasaifil aghyari, dengan beberapa makhluk yang diserupakan bagaikan ketebalan benda. Mana secara kitab begitu. Hati seseorang itu terkadang berhenti. Maksudnya berhenti di sini adalah kagum, merasa silo, merasa cukup ma'al anwari, bersama beberapa cahaya. Kadangkala kita ini baru dibukakan satu ilmu kemakrifatan, baru dibukakan ilmu-ilmu asrar. Misalkan kita bisa melihat sesuatu yang mestinya nggak bisa dilihat oleh mata zahir. Misalkan kekeramatannya langit atau kekeramatannya bumi, keajaiban-keajaiban yang terjadi di langit maupun di bumi. Hati kita ini terkadang berhenti karena merasakan kelezatan terhadap apa yang kita lihat. Padahal yang kita lihat melalui hati kita yang begitu itu masih bagian dari beberapa nurnya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ini ketika Isra juga diperlihatkan melalui anwar ini. Rasulullah diperlihatkan kondisi kaumnya, termasuk ada orang yang kepalanya dipukuli pakai bodem. Ketika kepalanya dipukuli pecah, pulih lagi, pukuli lagi, pulih lagi, pukuli lagi, pecah, pulih lagi. Ini termasuk bagian dari anwar. Rasulullah nanya, ya Jibril, itu isyarah apa? Kok ada orang kepalanya dipukuli bodem, pecah, kembali lagi dipukuli lagi terus menerus. Oh Muhammad, itu umatmu nanti yang bermalas-malasan sholat, itu nanti hukumannya kayak begitu. Itu bodemi kepalanya sendiri. Perlihatkan. Jalan lagi melalui anwar ini, Rasulullah juga diperlihatkan, tapi Rasulullah enggak. Habis itu jalan lagi, enggak asik di situ. Ketemu lagi ada orang nanam padi, pagi ditanam. Di hari itu langsung berbuah dan panen. Terus menerus kayak begitu. Maka malaikat Jibril berkata, Muhammad, itu lambang apa? Oh, itu lambang umatmu yang mau menyisihkan hartanya di jalan Allah. Di hari itu ditanam hartanya, di hari itu pula Allah membalas harta itu sampai 700 kali lipatan. Terus jalan, temu nenek-nenek yang udah bongkok,
memakai pakaian yang serba indah, tangannya penuh dengan gelang, berkalung, kakinya dipinggili emas berkilauan. Melalui Anwar ini Anwar. Lantas Nabi Muhammad nanya, itu siapa? Tadi yang kita lewat tadi. Itu umurnya dunia itu udah kayak begitu, udah tua renta, tapi masih sempat menggoda orang-orang yang hidup di dunia ini. Seandainya kamu tadi kok nengok, karena itu hanya cobaan. Maksud nengok itu kok sampai terkagum-kagum melihatnya, oh umatmu akan jadi orang yang gemar dunia. Ketika nyampe ke Masjidil Aqsa, ini Rasulullah dikasih 2 minuman gelas. Rasulullah milih, silakan milih yang satu atau yang 2. Rasulullah milih gelas yang pertama. Gelas yang pertama diminum. Kata malaikat Jibril, sodakta Muhammad, kamu telah memilih fitrah. Gelas yang pertama itu isinya susu. Seandainya kamu milih gelas yang kedua, yang nomor 2 itu kamu pilih, maka umatmu akan sesat, umatmu akan mabuk, terjadi orang gila semua. Makanya nomor 2 itu sama Rasulullah tidak dipilih. Kalau nomor 3 gimana? Nomor 3 Allah witru yuhibbul witra. Allah itu ganjil, cinta kepada yang ganjil. Kalau yang 2 kalau dipilih Rasulullah katanya umatnya mabuk semua. Gak dipilih nomor 2 itu, nomor 1 dipilih susu, yang kedua arak gak dipilih. Pokoknya 2 ya itu tadi kalau dipilih mabuk, umat rusak. Itu gambaran Isra Mi'raj, bukan politik ya. Yang kayak begitu itu, apa yang dilihat oleh Rasulullah itu hanya Anwar, makanya Rasulullah itu nggak nengok. Itu karena hanya cobaan. Banyak orang yang masih diberikan kekeramatan sedikit saja, dia sudah terpesona. Kadang-kala sudah ada orang seumur hidupnya untuk doain orang aja niupin air sampai mati. Lupa kepada zat yang ngasih kekeramatan itu. Jadi dukun sampai mati. Lupa kepada zat yang menciptakan dia. Gak mencapai marifat, hanya mencapai keampuhan. Keampuhan itu masih cahaya. Kita melihat sesuatu yang indah-indah di alam semesta ini yang gak bisa dilihat oleh mata zahir. Misalkan kita bisa melihat malaikat. Ada orang yang diberikan kekeramatan, bisa melihat, bisa mendengar tasbihnya tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Itu hanya Anwar. Kita gak boleh berhenti. Hal itu menunjukkan bahwa perjalanan kita menuju sempurnanya kemarifatan sudah dekat. Apabila kita mendapati begitu, hati kita harus ingkar. Yang saya cari bukan itu, tapi yang saya cari zat yang menciptakan itu. Maka kita terus jalan sebagaimana Rasulullah akhirnya terus melanjutkan perjalanan sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Jadi hati itu nanti kalau sudah terus kita asal dengan ketauhidan dibarengi dengan berzikir, nanti kita akan menemukan ilmu-ilmu asrar. Ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu asrar, keindahan-keindahan alam semesta yang nggak bisa dilihat oleh mata dhahir ini, maka kita nggak boleh terpesona, berhenti di situ. Karena itu hanya cobaan. Kama hujibatin nufus, sebagaimana beberapa jiwa terdinding bikasaifil akhyar dengan beberapa kelezatan atau syahwat yang diserpakan beberapa benda yang terbang. Kelezatan, syahwat, kesenangan dunia ini juga bisa menutupi jiwa kita. Akhirnya nafsu kita tidak bisa menjadi nafsu yang namanya nafsul mutmainnah. Sampai mati hanya mengikuti nafsu lawamah. Sampai mati hanya mengikuti nafsu amarah, nafsu yang mengajak keburukan. Apabila orang mati ini dikalahkan oleh hawa nafsu, maka matinya mati yang celaka atau mati su'ul
khotimah. Kenapa? Orang perang memerangi hawa nafsunya sendiri sama memerangi orang kafir beratan memerangi hawa nafsunya sendiri. Karena hawa nafsu itu nggak kelihatan dan terus menggoda dan kita nggak bisa misah. Terus akan ngiming-ngimingin kesenangan-kesenangan duniawi yang akhirnya melupakan tugas kita beribadah kepada Allah. Jiwa kita juga bisa ketutup syahwat dan keledatan dunia. Sebagaimana hati juga bisa ketutup dengan cahaya-cahaya tersebut. Gara-gara cahaya tersebut dia berhenti olehnya taroki kepada Allah. Jadi hati itu juga ada halangannya untuk nyampe kepada Allah. Jisim, roh juga ada halangannya untuk mencapai ibadah kepada Allah. Rubbama waqafat, terkadang berhenti apal qulubu beberapa hati ma'al anwari bersama beberapa cahaya. Ai fatah tajibu artinya maka mendindingi. Fatah tajibu maka terdinding apa qulub bima dengan sesuatu. Wa ta'atola dan jadi kosong apa qulub anisairi dari berjalan ilallah ta'ala menuju Allah ta'ala. Terkadang di dalam asik kita suluk kepada Allah, keasikan kita beribadah kepada Allah, tiba-tiba seseorang kadang-kala menjumpai kekeramatan. Allah memberikan keampuhan yang mana keampuhan itu tidak dimiliki kebanyakan orang. Ketika Allah memberikan keampuhan, orang itu lupa yang menjadikan dirinya bisa ampuh itu Allah, maka itu namanya hati yang terdinding. Misalkan ada orang sakit, minta tolong, dibacakan doa, orang itu langsung sembuh. Hatinya kagum, itu namanya terdinding anwar. Mesti hatinya harus kembali kepada Allah yang maha ampuh itu Allah, dan tidak pengen nanti ada orang datang biar berobat sama dia, nggak pengen, nggak ada kepinginan begitu. Atau kita diperlihatkan misalkan bisa ketemu para wali-wali yang telah mendahului kita. Ada orang cerita bisa berdialog dengan wali atau berdialog dengan orang-orang solih yang sudah meninggal. Itu kalau hatinya bangga, merasa ampuh dengan riyadhahnya bisa begitu itu, maka orang itu terdinding hatinya, nggak bisa nyampe kepada Allah. Kadang-kala ada orang bisa begitu udah sombong, berarti saya juga wali, merasa jadi wali, umpamanya merasa ampuh. Atau kita diperlihatkan yang lain-lainnya, misalkan bisa melihat bangsa jin atau malaikat sekalipun, atau bisa melihat isi bumi, benda-benda terpendam di sana ada emas, ada intan berlian tahu melalui teropong mata hatinya. Yang begitu itu namanya masih anwar. Hatinya nggak boleh terpesona dengan itu. Hatinya harus ngomong, yang saya cari bukan kamu, tapi yang saya cari zat yang menciptakan kamu itu. Yang sebenarnya orang yang ketika sudah diberikan keramat anwar tersebut, sebenarnya orang itu sudah dekat sama Allah. Pada hakikatnya benda-benda tersebut ngomong, teruskan perjalananmu, saya ini hanya cobaan, jangan menengok saya. Yang demikian itu namanya warid. Nah, kita jangan sampai terpesona kayak begitu, apalagi kita berwirid tujuannya nyari begitu. Berwiridlah tujuannya mencari ridha Allah. Nanti terserah Allah, Allah mau ngasih apa. Yang begitu itu nggak usah dijadikan tujuan. Kalau itu memang kita ada bakat di situ, nanti akan ditampakkan oleh Allah. Kama hujibatin nufusi bikasaifil aghyar, sebagaimana hujibat didindingi apa nufusu beberapa nafsu jiwa bikasaifil aghyar dengan beberapa
syahwat atau keledatan atau makhluk, akhirnya itu maknanya banyak, yang diserupakan dengan beberapa benda yang tebal. Abi kasaif, ya bermula kasaf itu alat hiaru beberapa makhluk. Syahwat itu artinya syahwat, waladatu dan keledatan. Diri kita ini juga gampang terpengaruh. Ketika kita melarat dekatnya sama Allah melebihi orang-orang yang biasanya ibadah. Pagi di musola, sore di musola, malam di musola, hampir nggak pernah pulang di musola. Belum adzan ini sudah di musola pengen adzan, plus komat. Imamnya nggak ada, sekalian imam rangkap. Rajinnya luar biasa ketika melarat. Ketika diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan keledatan, maka kerajinannya ibadah itu berkurang atau bahkan gak ibadah. Yang begitu itu namanya terdinding keledatan, lupa zat yang menciptakan keledatan dan syahwat tersebut. Syahwat itu keinginan seseorang yang melupakan ibadah kepada Allah, atau keinginan seseorang yang melupakan hatinya kepada Allah. Itu namanya syahwat. Kalau ladat itu keenakan yang menjadikan seseorang lupa kepada Allah. Syahwat, ladat ini biasanya yang membinasakan ibadahnya seseorang itu. Banyak orang ketika masih pilot, masih melarat, ibadahnya rajin, tapi ketika sudah diberikan kesuksesan lupa. Ya enggak hanya dialami di masa sekarang, zaman dahulu sudah ada. Misalkan Qarun, hidupnya ketika itu menderita, makan pas-pasan, pakaiannya gembel. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkunjung kepada Qarun, ini termasuk sahabat. Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, bagaimana keadaanmu? Musa, kamu lihat sendiri. Hidup saya pas-pasan, kadang makan, kadang enggak, pakaiannya gembel. Kau kan seorang nabi, bagaimana kalau kau berdoa kepada Allah, meminta supaya hidup saya ini jadi berubah menjadi hidup yang lebih baik, ekonominya lebih mapan. Kata Nabi Musa, sudahlah, syukuri apa yang ada. Yang penting walaupun hidupmu melarat, anakmu setiap hari kekurangan makanan, tapi kamu bisa beribadah dan kamu tetap aja tertolong ekonomimu. Tapi si Qarun maksa. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa agar hidup Qarun diberikan keberkahan. Si Qarun diajari ilmu kimia, ilmu tentang membuat emas. Ketika diajari, benar mengajari Nabi, sukses, bahkan punya pasar-pasar emas yang banyak. Tapi suksesnya ternyata malah menjadikan lupa kepada Allah, tidak malah syukur kepada Allah. Pada puncaknya Qarun itu kaya raya, akhirnya matinya ditenggelamkan di dalam perut bumi. Terdinding keledatan. Di zaman Rasulullah ada enggak? Ada. Zaman Rasulullah namanya salabah. Salabah ini melarat. Pakaian aja kalau untuk nutupi aurat kadang gantian sama istrinya. Jika Rasulullah salam, sholat, salabah udah langsung pulang. Tiap hari begitu, enggak ikut wirid. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kok setiap habis salam langsung pulang, gak ikut wirid ya Rasul? Hidup saya ini serba kekurangan. Saya itu pulang, maksudnya pakaian saya kadang gantian sama istri untuk nutupi aurat di dalam sholat itu. Makanya saya pulang duluan.
Ya udah, bersyukurlah kepada Allah dengan kondisimu, yang penting kamu bisa istiqomah dalam ibadah. Tapi akhirnya si Sa'labah ini ya nggak kuat juga, minta kepada Rasulullah, ya Rasul, mohon saya didoakan supaya hidup saya itu mengalami peningkatan, ekonomi saya bisa mapan. Nanti kalau hidup saya ini mapan, ekonomi saya bisa meningkat dengan baik, ibadah saya akan lebih rajin daripada sekarang. Apa yang dibutuhkan untuk kepentingan agama, saya siap membantu. Akhirnya Rasulullah didoakan, dikasih kambing udah hamil, didoain keberkahan. Dari kambing ini akhirnya sampai kambingnya, kalau mana itu ya double, kembar dua, sampai banyak akhirnya. Sampai kota Madinah itu penuh, sampai dikirim ke hutan. Semakin hartanya bertambah, perekonomiannya semakin meningkat, ternyata ibadahnya Sa'labah ini semakin berkurang sampai akhirnya sholat 5 waktu loh nggak nongol jamaah, nggak sempat karena ngurusi kambing. Sampai akhirnya sholat Jum'ah nggak datang. Pada tingkat kekufurannya Sa'labah ini sampai nggak mau bayar zakat, akhirnya matinya su'ul khotimah. Nah, itu tergoda oleh syahwat wal ladzat. Allati hiya ghairul maula, yang mana syahwat dan ladzat ini bukan Tuhan subhanahu, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang itu terjinding oleh syahwatnya tapi lupa Allah? Kalau enggak lupa Allah namanya bukan syahwat. Misalkan kita ini lagi ngumpulin istrinya, orang itu ngumpulin istrinya itu tetap disuruh ingat kepada Allah lah. Kalau lagi bersetubuh itu tetap harus ingat kepada Allah, enggak boleh terdinding oleh syahwat dan ladzatnya. Sebelum gituan yang baca doa. Bahkan ketika orgasme itu dianjurkan membaca syahadat, 2 syahadat batin. Hatinya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menurut sebagian orang-orang ahli ma'rifat, ketika seseorang itu orgasme, hatinya baca syahadat batin kayak begitu, itu akan menurunkan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena nggak terdinding oleh syahwat dan ladzat. Ya apapun lah, jangan sampai mendindingi kita. Artinya kesenangan-kesenangan di duniawi ini, kelezatan-kelezatan di dunia ini, jangan kita jadikan sebagai kebutuhan. Kalau belum waktunya makan, ya nggak usah makan. Kalau toh makan, niatilah makan untuk ibadah, minum untuk ibadah. Apa yang kita lakukan, niatilah semuanya untuk ibadah. Ketika kita niati begitu, itu namanya tidak terdinding dengan syahwat dan ladzat, walaupun kita melakukan hal itu. Manusia kan nggak pernah lepas dari syahwat dan kelezatan, tapi syahwat dan kelezatan nggak boleh mendindingi hatinya sampai lupa bahwa yang menciptakan syahwat dan ladzat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hijabu anil maula, dinding yang menjauhkan seseorang jauh dari Tuhan. Fal hijabu anil maula, hijab dari Tuhan itu ada 2 kismani, nuraniyun. Yang pertama hijab nurani, hijab yang berupa cahaya. Wa huwa al-ulumu, yaitu beberapa ilmu. Ilmu ini juga nggak boleh mendindingi hati kita sampai merasa kita ini punya ilmu. Apalagi merasa dengan ilmunya merasa ampuh ludahnya. Ludahi besi langsung mencair. Ampuh doanya. Apa ada kisah seseorang yang terdinding dengan ilmunya sehingga dilaknati oleh Allah? Ada. Dulu ada seorang ulama di Bani Israel namanya Bal'am al-Ba'ura.
Ba'lam al-Ba'ura itu muridnya ribuan. Kalau dia ngomong, muridnya siap-siap menulis fatwanya. Karena apa yang diucapkan itu keluar dari hati nurani yang paling dalam. Bahkan Ba'lam al-Ba'ura ini diberikan keistimewaan oleh Allah, diajari ilmu yang namanya Ismul A'zam atau terkenal dengan Asmaul A'zam, yang mana orang kok berdoa pakai Asmaul A'zam ini doanya terkabul. Gunung suruh jalan-jalan, laut suruh nyair, suruh kering jadi kering. Akan tetapi ilmu asrornya Ba'lam al-Ba'ura ini ternyata malah mendindingi hatinya semakin jauh kepada Allah. Apa latar belakangnya? Yang melatari adalah Ba'lam al-Ba'ura dengan ilmunya ini, istrinya ini didatangi oleh Fir'aun, disuruh mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Ba'lam karena dirayu istrinya mau dikasih hadiah, mau akhirnya Ba'lam ini. Padahal Ba'lam ini sebenarnya masih muridnya Nabi Musa. Diterangkan Ba'lam ini apal kitab Taurat, Ismul A'zam apal. Tapi dengan keilmuan itu akhirnya malah mendoakan gurunya, mendoakan nabinya. Yang terjadi apa? Akhirnya doanya Ba'lam ini kembali kepada diri Ba'lam sendiri. Ba'lam mati dengan lidah yang menjulur, matinya celaka. Orang ampuh itu beri keampuhan doa itu harus hati-hati. Kadang-kadang kita kan pengen doanya ampuh serba terkabul gitu ya. Ada yang pengen gitu nggak? Kadang-kadang kita pengen doa yang ampuh, apapun yang kita minta terkabul. Coba kalau kita itu kan belum bisa menahan marah. Kalau tiba-tiba marah sama anaknya, anjing loh, anak jadi anjing, gimana? Loh, orang yang doanya ampuh itu paling nggak bisa menahan amarah loh. Setan loh, jadi setan anaknya. Umpamanya kasih keampuhan begitu kita belum imbang, apa ya mau? Takutnya malah mencelakakan diri sendiri, mencelakakan keluar. Kayaknya alhamdulillah doa kita ini kita nggak tahu ampuh apa enggak. Sehingga kalau kita habis ngomong yang nggak enak sama keluarga, paling nggak istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim, janganlah kau jadikan kenyataan, gitu ya. Kadang kita minta ampuh doanya, nahan marah belum bisa. Kalau marah kadang sebinatang, pun binatang di bawah semua. Pengen ampuh bagaimana? Seandainya dikabulkan ya. Keluarga kita ada yang jadi anjing, jadi kambing, jadi tikus. Didoain semua. Wal ma'arifu dan ilmu kemakrifatan, bahkan hati kita diberikan keindahan ilmu kemakrifatan pun nggak boleh terdinding. Harus merasa makrifat itu datangnya dari Allah. Saya nggak akan bisa makrifat tanpa pertolongannya Allah. La ya'rifullah illallah, nggak ada yang bisa mengenal Allah secara hakikatnya kecuali pertolongannya Allah itu sendiri. Jadi ketika kita sudah mencapai ilmu yang sempurna, kita harus melepas ilmu kita. Artinya jangan mengakui kita mempunyai ilmu, merasa ilmu yang kita miliki semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya enggak, makrifat enggak boleh diaku, gelar ibadah ya enggak boleh diaku, semuanya harus ditenggelamkan ke dalam samudra ilahi. Ketika diakui, itu namanya hati yang terdinding dengan nurani, hati yang terdinding cahaya, terdinding ilmu. Ilmu itu juga nggak boleh mendindingi, karena ilmu bukan milik kita. Ilmu itu milik siapa? Milik Allah, karena Allah itu punya sifat ilmu. Allah dinamakan al-alim, berilmu, sifatnya ilmu. Ilmu yang kita miliki ini bukan milik kita pada hakikatnya. Maka ketika kita dipancari ilmu, kita jangan menyalahgunakan ilmu tersebut. Bersyukurlah, karena dengan ilmu itu ada perbedaan antara manusia dan binatang. Idza waqa'at fatil qulubi ma'a,
Ketika hati berhenti, idza waqafat, ketika berhenti apal qulubu, beberapa hati ma'a bersama ilmu dan makrifat, warakonat dan condong apa hati ilai kepada ilmu dan makrifat, waja'al latha, dan hati menjadikan ilmu dan makrifat ghayata maqsidiyah, puncak tujuannya. Jadi ketika orang itu sudah makrifat, hatinya harus merasa yang bisa makrifat hanya Allah. Saya malah nggak bisa apa-apa. Ilmu kita ini hanya setetes. Kalau sudah masuk ke dalam samudra, nggak boleh merasa memiliki, semuanya sudah atas nama laut. Makanya cerita Bima Suci itu untuk menyempurnakan ilmunya, dia harus riyadhah, ditelengi segoro kidul, ditelengi segoro di pertengahan laut yang paling dalam sampai nggak nampak. Yang dimaksud laut itu lahut itu artinya samudra ilahi. Orang itu apabila pengen sempurna ilmunya harus nyandar ke lahut, artinya samudra ilahi. Laut itu bahasa lahut itu lahut. Lahut itu Tuhan. Maka ada alam malakut, ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam lahut. Lahut itu alam ketuhanan. Sifat Tuhan itu diserupakan bagaikan laut. Kalau kita pengen sempurna ilmunya, ya harus tenggelam di dalam samudra ilahi. Loh, kadang-kala seseorang mendapatkan yang begitu itu bangga. Ketika bangga, maka dia berarti telah berhenti dengan cahaya itu. Artinya kalau kita melihat cahaya ini jangan, wah bagus banget ya ruangan ini. Kita nggak ngerti bahwa ruangan ini bisa terang karena jasanya lampu. Kadang-kala orang melihat cahaya tidak melihat lampunya. Salah nggak? Ya, mestinya ketika kita melihat cahaya, nggak boleh kagum dengan cahaya itu, tapi kagumlah dengan lampunya. Oh, lampunya lampu Philip, pantesan terang banget. Yang disanjung bukan cahayanya tapi lampunya. Loh, kita ini ketika mendapatkan ilmu sekecil apapun itu sebenarnya ada lampunya. Cahaya itu asalnya dari lampu. Jangan melihat terangnya alam semesta nggak tahu matahari. Melihat alam semesta nggak tahu terangnya alam semesta, nggak tahu matahari, namanya terdinding cahaya, nggak tahu mataharinya. Ibarat orang mandi di sungai, nggak tahu mata airnya. Wadul maniun, ada yang bangsa gelap. Gelap itu yang menjadi dinding hati, terang yang menjadi dinding hati. Apa? Wa syahwatun nufusu, yaitu syahwatnya beberapa hawa nafsu. Wa ada dua kebiasaan buruknya hawa nafsu. Itu juga menjadi dinding keasikan sampai lupa Allah, dinding. Merasakan lezat sampai lupa Allah, dinding. Makanya kata Allah, kulu wasrobu walatus rifu. Kulu makanlah kamu sekalian, wasrobu minumlah kamu sekalian, walatus rifu. Jangan melampaui batas. Melampaui batas secara syariat, makan kelewat kenyang, minum kelewat kenyang. Kata Rasulullah, kamu jangan, kalau kamu pengen sehat badanmu, jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus. Tapi melampaui batas menurut faham kemakrifatan, yang dimaksud melampaui batas itu makan dan minum, lupa kepada zat yang menciptakan dia bisa makan dan minum. Padahal syariatnya ya sudah menuntun melalui doanya, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji milik Allah, zat yang telah ngasih saya makan dan ngasih saya minum. Ketika kita makan, jadinya nggak boleh sampai terdinding oleh kelezatan makan itu, tapi hatinya harus ingat kepada zat yang menciptakan dia bisa makan dan yang ngasih makanan itu dan yang ngasih minuman itu siapa? Allah. Ketika seseorang lupa itu, namanya syahwatin nufus, terdinding hatinya dengan kelezatan.
lezat harus ingat. Ketika kita bersyahwat harus ingat Allah. Maka didoai alhamdulillah at'amana wa sakana, maksudnya segala puji milik zat yang telah mengasih saya makan, ngasih saya minum. Padahal yang nyari uang tuh suaminya. Oh, katanya Allah yang ngasih makan, ngasih minum. Itu termasuk ya dinamakan melampaui batas, itu lupa zat yang telah ngasih dia makan, lupa zat yang telah dia ngasih minum. Makanya doa itu sangat menolong sekali apabila kita berdoa itu. Bisa mengingatkan kepada ketauhidan. Wa wasafa bil kasafah, musuhnya mensifati syahwat dengan kata-kata kasafah. Kasafah itu kasafah itu artinya benda yang tebal. Li'anna la tazul ila bi mu'anatin wa masaqatin, karena syahwat itu enggak bisa hilang kecuali dengan kesungguh-sungguhan dan penderitaan. Kita ngilangin syahwat kita, keinginan kita yang negatif ini memang enggak gampang. Harus sedikit demi sedikit terus diperangi sampai lama-lama kita bisa misah dari itu. Makanya kalau kita ngajak istrinya kita ke mall sekali, pasti akan minta lagi kedua kali ya. Kalau bisa itu ya, yang belum, tempat-tempat yang belum tahu gak usah dikasih tahu biar gak ketagihan. Tempat hiburan itu lah. Allah berfirman, "Madzalla sahibukum wa ma huwa." Madzalla, tidak sesat siapa sahibukum, kawanmu. Kawan kamu sekalian siapa? Nabi Muhammad. Wa ma huwa, dan tidak. Wa ma huwa, dan huwa itu sebenarnya kalau bahasa Arabnya lacut, bahasa Jawanya itu lacut. Lacut itu ya nyimpang dari kebenaran. Temanmu itu enggak kesesat dan temanmu itu enggak nyimpang dari kebenaran. Dua, zuyina linnasi hubus syahwati. Zuyina dihiasi linnasi bagi manusia apa hubus syahwati, cinta beberapa syahwat. Minan nisa'i, cinta beberapa wanita, wajar, normal. Tapi kecintaan itu juga harus kita batasi, jangan sampai lupa kepada Allah. Wal banina, cinta anak, wajar. Tapi cinta anak itu juga harus kita batasi. Jangan sampai cinta kepada anak berlebihan sampai lupa bahwa yang menciptakan anak kita itu Allah. Konatir, mukontoroh, harta yang banyak yang tersimpan dari emas, perak, kuda, al-musawwamah yang bagus, ternak, wal an'am wal haras, ladang, dalikal mataul hayatid dunya, yang demikian itu adalah kegembiraan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada bagusnya tempat kembali. Maksudnya apa? Ketika kamu terpesona dengan semua itu, ingatlah harus kembali kepada Allah, karena enggak ada nilai harta benda, anak dan lain sebagainya kecuali dibarengi hatinya ingat kepada Allah. Syekh Ibnu Masis Litilmidi berkata kepada muridnya Abi Hasan Asyadili, gurunya, asku ilallah min baradi ridho, saya itu mengadu kepada Allah dari dinginnya keridhoan. Dinginnya keridhoan itu kadangkala karena besarnya ridhonya Allah kepada kita, kita sampai lupa bahwa ridho itu datangnya dari Allah. Wa taslim, kepasrahan, kadangkala karena kita sudah bisa pasrah kepada Allah, lupa kepada zat yang menciptakan kita itu bisa pasrah. Kama tasku anta min khari tadbir, sebagaimana engkau mengadu dari panasnya mengatur-ngatur. Mengatur-ngatur itu panas, laksana panas. Mengatur-ngatur yang diserupakan unsur panas. Orang itu kalau ngatur itu panas. Segera ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Program hidup ini juga enggak boleh. Ikhtiar, memilih-milih. Sebaliknya bagaimana? Kita itu harus merasa diatur oleh Allah, merasa dipilihkan oleh Allah. Lah, Abi Hasan Asyadili itu takut
dengan manisnya keridhaan, pasrah kepada Allah, ini bisa mendindingi hatinya, bisa melihat zatnya Allah. Karena banyak orang menjadi alim akhirnya terdinding dengan kealimannya sehingga dia merasa alim. Kalau sudah merasa alim, memandang orang lain yang enggak punya ilmu kayak dia dipandang rendah. Itu namanya terdinding. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan menjadikan hati kita dijauhkan, terdinding dari cahaya, dijauhkan jisim kita terdinding dari beberapa syahwat dan kelezatan, sehingga zahir kita bisa ingat Allah, batin kita ingat Allah, sehingga kita menjadi orang yang namanya istiqomah, yang dituntut oleh Allah dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Orang yang ahli istiqomah itu hatinya akhirnya tetap berusaha, lantas hatinya enggak pernah terdinding dengan usahanya, senantiasa mengalir pasrah terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin saadatina sabbi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafi wa yukafi mazida rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatina wa jami'a sahabil huquqi alaina wa jami'i ihwanina fillah min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.